Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Yati. Nah, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang akreditasi sekolah, instrumen, peran, dan tanggung jawab guru. Kami kelompok C beranggotakan Alvin 17044, Warapalupi 18004, Yohana Odilia 18011, Felicitas Celia 18027, Heprika 18036, dan Ardila 18038. Selamat menyaksikan. Akreditasi sekolah. Menurut teman-teman, apa sih akreditasi sekolah itu? Nah, jadi akreditasi sekolah merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah atau madrasah secara berkelanjutan. Nah, untuk akreditasi sekolah sendiri sudah ada pada dasar hukum akreditasi sekolah utama, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87, serta Keputusan Mendiknas Nomor 87/U/2002. Selanjutnya ada tujuan dari akreditasi. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi dari akreditasi. Fungsi dari akreditasi ada 3. Yang pertama, untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Selanjutnya ada dari manfaat akreditasi sekolah. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan regional atau internasional. Yang ketiga, dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Keempat, membantu mengidentifikasi sekolah, strip madrasah, dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur, atau bentuk bantuan lainnya. Yang kelima, bahan informasi bagi sekolah, strip madrasah, sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Yang keenam, membantu sekolah strip madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, dan yang terakhir yang keenam profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akreditasi prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah. Terbagi menjadi 10. Yang pertama itu ada penetapan sasaran sekolah atau madrasah. BAN atau yang biasa disebut Badan Akreditasi Nasional menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan data. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Pada sosialisasi ini memiliki keputusan Badan Akreditasi Nasional tentang kota dan sasaran akreditasi disampaikan kepada sekolah atau madrasah. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah atau madrasah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi dengan mempelajari perangkat akreditasi. Selanjutnya yang ketiga, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah atau madrasah mengunduh dan mempelajari dokumen perangkat akreditasi yang terdiri atas instrumen akreditasi dan petunjuk teknis. Selanjutnya yang keempat, penetapan kelayakan sekolah atau madrasah dan penugasan asesor. Di sini BAP mengunduh dan mengevaluasi hasil isian akreditasi sekolah atau madrasah dari Sispen sekolah atau madrasah untuk menentukan kelayakan sekolah yang akan diakreditasinya. Selanjutnya yang kelima, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data, dan informasi pendukung. Selanjutnya yang keenam, validasi proses dan hasil visitas. Pada validasi ini, asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada Badan Akreditasi. Visitas tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketujuh, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Yang kedelapan, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Nah, hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah ini ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota Badan Akreditasi Nasional, dituangkan dalam surat keputusan dan membuat rekomendasi untuk pihak terkait guna ditindaklanjuti dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Selanjutnya yang kesembilan, penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Di sini hasil rapat pleno BAP dan BAN menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasinya. Selanjutnya yang terakhir, sosialisasi hasil akreditasi. Nah, di sini masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, ada tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Peran guru. Yang pertama, guru dapat menyelenggarakan PBM atau proses belajar mengajar yang bersih dan menyenangkan, sehingga dapat mendorong kreativitas pada diri siswa. Yang kedua, guru juga dituntut memiliki kode etik, yaitu norma tertentu sebagai pegangan yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga, guru memiliki otonomi khusus, berupa dapat mengatur diri sendiri dan memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir,
guru membuat keputusan dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Untuk menjadi seorang guru profesional harus memiliki 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan PBM. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematis. Dan yang kelima, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat pelajar dalam lingkungan profesinya. Jadi, profesi sebagai suatu pekerjaan mempunyai fungsi pengabdian pada masyarakat dan ada pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab guru. Yang pertama, tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntun murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar, guru mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Yang kedua, turut serta membina kurikulum sekolah. Yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap diri sendiri atau kepribadian, watak, dan jasmaniah. Yang keempat, mengembangkan watak dan kepribadiannya. Yang kelima, memberikan bimbingan kepada murid. Yang keenam, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang ketujuh, menyelenggarakan penelitian. Yang ke-8, mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Yang ke-9, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Yang ke-10, guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Yang 11, turut menyukseskan pembangunan.